Gua heran sama perempuannya, yaitu Shahnaz. Kenapa masih bisa ceria gitu loh, masih bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa happy-happy. Yang gua heran banget, JJ. Gila, luar biasa banget JJ ini ya. Hola netizen yang terhormat, di tengah hebohnya kabar perselingkuhan Shahnaz dan Randy Kairnet, sosok istri JJ Govinda ini akhirnya muncul ke publik. Kemunculan ini merupakan perdana setelah kabar perselingkuhan Shahnaz menjadi buah bibir di masyarakat. Adapun Shahnaz muncul bersama dengan suaminya JJ Govinda dalam acara yang diselenggarakan oleh sang kakak Raffi Ahmad. Dalam acara lagi-lagi tenis, kedatangan Shahnaz yang ditemani oleh JJ adalah untuk mendukung pertandingan sang kakak. Meski datang bersama, Shahnaz dan JJ terlihat biasa saja dan seakan tidak terjadi permasalahan. Padahal sosok Shahnaz ini sedang menjadi bulan-bulanan netizen yang tercinta karena kepergok berselingkuh. Shahnaz justru terlihat santai dan cuek untuk tampil di hadapan publik. Alhasil netizen yang budiman yang mengetahui hal tersebut langsung menjadi kesal. Pasalnya perselingkuhan Shahnaz ini membuat istri Randy Kairnet, Lady Nayawan, tersakiti hingga rumah tangganya diambang kehancuran. Netizen yang berbakti pun menganggap bahwa Shahnaz seperti tidak tahu malu, padahal dia sendiri bersalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Diterpa isu perselingkuhan, Shahnaz ditemani JJ nonton lagi-lagi tenis. Lagi-lagi tenis. Kalau gue ya jadi JJ, mungkin beda-beda sih orang. Gue udah menjauh guys. Gue gak tahu ini berita bener atau enggak, Shahnaz selingkuh atau mungkin emang buat film doang biar lebih rame filmnya si Shahnaz ini sama yang cowok itu, atau beneran gitu. Tapi kalau beneran kuat banget JJ ya, masih bisa nemenin istri dan kayak nggak terjadi apa-apa. Atau mungkin dia mikir abang iparnya Sultan, itu jadi negatif gue kan. Kalau menurut kalian gimana? Ini harga diri laki-laki jadi diinjek-injek gak sih kalau kayak gini? Jadi si itu makin seenaknya sama kita. Kalau gue mendingan menjauh sih, karena udah tahu orang yang udah selingkuh pasti bakal begitu terus, ya kan? Yang pertama, gue heran sama perempuannya, yaitu Shahnaz. Kenapa masih bisa ceria gitu loh, masih bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa happy-happy. Terus yang kedua, yang gue heran banget, JJ. Gila, luar biasa banget JJ ini ya. Hatinya JJ itu terbuat dari apa ya? Masih bisa gitu loh kayak nemenin Shahnaz keluar, masih bisa ngedampingin dia, masih bisa nonton tenis bareng. Dan mukanya nggak kelihatan sedih atau murung sama sekali. Guys, kalau misalnya kalian ada di posisi JJ, kalian gimana? Apa masih bisa kalian se-happy itu, seceria itu? Apa gitu alasannya JJ? Bingung gua. Jadi di berita-berita tuh lagi ya ada viral nama nih. Oh, Katanya trending ada topik dong iya, ada inisial S itu selingkuh di lokasi syuting. Sebenarnya kalau di lokasi syuting gitu, Cinok emang kayak sering gitu gitu. iya, ada sih yang cinlok seperti itu. Karena mungkin ya sering bertemu di lokasi syuting, saling tertarik. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu cuman sekedar ya bercandaan aja. Terus settingan. Hah? Settingan juga ada. Nah, contohnya nih ya, dulu waktu mama nih masih muda lah gitu. Ada sih temen gitu ya, aktor kadang-kadang gini, kita pura-pura pacaran yuk. Kan dulu suka ada fotografer tuh di lokasi syuting. Kita Paparazzi. kita foto berdua ya seolah-olah pacaran. Terus maksudnya apaan? Gak apa-apa, ini cuman buat ini. Buat apaan? Gak mau. Oh gitu. Nggak ngerti. Ternyata kalau zaman sekarang itu Namanya settingan. settingan itu katanya untuk mendongkrak ya. Iya, fame. Oh, buat fame gitu ya, bisa rame dan viral gitu ya. Kalau zaman dulu mah settingan doang, mama nih nggak ngerti. Berarti yang lagi ngetren sekarang itu ada kemungkinan settingan ini. Ya, walau alam ya, sebetulnya itu kan kembali ke individunya ya, ke orangnya masing-masing. Mama nih rasa kalau terjun di dunia entertain, ya harus bisa jaga diri dan ya kerja aja secara profesional gitu. Iya. Ya kan? Nah, kita jadi bisa aman, rumah tangga aman, terus diri kita juga nggak jadi pembicaraan orang banyak gitu kan. Ya, pokoknya Jadi aktris lurus aja ya gitu ya. ya pokoknya Apapun itu ya berarti jalannya yang lurus-lurus iya, aja. pokoknya harus jalannya jalan baik. Ya udah jalan lurus. Jalan lurus. Nih aku kasih tahu ya, kalau ada seorang laki-laki yang bisa memaafkan wanitanya yang selingkuh,
dan masih bisa berkomunikasi dengan baik, masih bisa bersikap dengan baik, pertahankan. Berarti dia adalah laki-laki yang sangat mencintai kamu dan tulus kepada kamu. Dan kalau sudah dimaafkan sekali, jangan ada lagi yang kedua, jangan ada lagi yang ketiga, jangan ada lagi yang keempat. Ya, bertobat. Ingat, manusia ada batas kesabarannya. Ya, secinta-cintanya kita sama pasangan kita, sesayang-sayangnya kita sama pasangan kita juga nggak bego-bego amat sebagai manusia, ya kan? Jadi kalau kamu sudah dimaafkan untuk pertama kali, ya udah, bertobat. Jangan diulang lagi, karena kamu nggak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan dimanapun. Karena kebahagiaan kamu itu cuma ada di pasanganmu yang mencintai kamu dengan tulus. Makanya supaya nggak terulang lagi perselingkuhan yang kedua, 3, 4, 5, ya belajar bersyukurlah. Belajar bersyukur atas pasanganmu. Ya, apapun kekurangan pasanganmu, kamu bersyukur dengan kekurangan dia. Ya, jangan kamu melihat kekurangan dia lalu mencari kelebihan di orang lain. Nggak akan habis-habis, coy. Perselingkuhan itu akan selalu menawarkan kepuasan yang semu doang, ya, sementara, nggak akan lama. Dah, bertobat, ya, perbaiki yang salah, jangan diulang. Buat kamu, perbaiki yang salah, minta maaf kepada istri kamu, ya, dan kamu minta maaf kepada suami kamu, ya, dan anak-anak kamu. Nggak tahu kenapa kalau sama yang ini aku kurang setuju ya. Bukan karena aku fans beratnya keluarga Sultan. Awal mulanya bener nggak sih gitu. Pas tak kutip satu omongan dia yang bilang bikin tato di belakang itu, tak lihat gila gede banget tatonya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau seumpamanya laki-laki selingkuh terus bikin tato selingkuhannya di belakang segede gaban. Ya kagak mungkin si laki itu berani begitu. Lagian gue lihat juga tatonya juga hampir mirip sama, malah miripan si istrinya daripada si Nanas. Kalau tatonya kecil sih iya, tatonya segede gaban, nggak mungkin mbak itu si Nanas. Terus keduanya masalah duit sekarang, punya tabungan enggak, ini enggak gitu. Kayaknya gimana? Kalau inget dulu tuh kelihatan dianya memang sederhana dan nggak berat gitu loh, nggak diberat-beratin gitu. Masalah nggak dinafkahin juga kan dilurusin begini gitu. Dan Aribo juga mungkin mengiyakan pelit. Tapi kalau dan kelihatan juga dari dandanannya juga sederhana banget kalau menurut gua sih ingetnya. Sebelum kenal sama Dr. Richard itu sederhana banget gitu. Kalau perkara Inara sih ya kan lama-lama juga ndelep atau kemana sekarang. Terlalu crowded masalahnya kalau Inara. Jadi males ngelihatnya. Tapi kalau yang ini nggak tahu kenapa. Kalau aku pribadi, suamiku kayak gitu, aku niru sikapnya Jayanti, Kimi Jayanti, smart girl. Aku tidak akan menyalahkan wanitanya, tapi aku akan menyalahkanmu. Laki-laki sejati yang benar-benar laki-laki sejati tidak akan dicuri, karena kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi sekarang itu marak banget curhat di media sosial, gembar-gembor, ntar gede, boom, ininya, terus ntar lama-lama hilang, nggak berbekas. Ya kasihan siapa anaknya di masa depan bagaimana? Kalau ternyata emak gue seperti ini, bapak gue seperti ini, dulunya ada kasus ini. Sebenarnya lebih ke situ sih. Terus perceraiannya nggak baik-baik aja. Jadi anaknya 2 kali jadi korban. Satu korban perceraian, satunya korban pertikaian kedua orang tuanya. Sehingga sulit untuk mereka membesarkan anak-anak mereka berdua. Kalau aku ada di posisi itu, aku akan pergi sejauh mungkin membawa anak-anakku. Kapan anak-anakku udah gede, ya udah kalau lu mau cari bapak lu cari aja. Biar anak kita tahu sendiri. Cuman aku bukan orang terkaya, aku bukan orang terkenal, jadi nggak ngaruh juga. Hanya saja orang-orang yang seperti ini tuh harus berpikir anak-anak kalian tuh punya masa depan. Take care. Besti, kau tahu adik artis yang pemilik perusahaan berlari yang kemarin berselingkuh itu sudah susah dicari sekarang. Jadi ceritanya tetangga melihat dia dengan suaminya bersama anak-anaknya itu kabur dari rumah. Tidak tahu mereka pergi kemana. Mereka menghilang dari komplek, dari perumahan mereka sendiri. Mereka pergi kemana ya kira-kira? Kalau saya sih doa yang terbaik buat mereka ya, jangan sampai ada hal yang terburuk yang direncanakan oleh kedua pasangan ini. Waduh, Alemong, kasihan anak juga ya. Semoga mereka pergi untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah dan healing. Oh iya, kamu sudah tahu fakta perselingkuhannya dia dengan lelaki yang diduga artis itu. Bukan diduga sih, mantan artis. Tidak terkenal soalnya. Susah diingat juga ya kan. Oh iya, kemarin beritanya kan dia beli handphone untuk laki-laki selingkuhannya ini, iPhone 11 Pro Max. Dan ternyata dia juga beli HP yang sama, merek yang sama, spek yang sama, iPhone 11 Pro Max untuk suaminya. Terlalu pintar Ngana. Ngana sangat pintar untuk mengelabui suami Ngana ya. Terus HP itu tuh dia pakai hanya khusus untuk dia berselingkuh atau menghubungi sang lelaki selingkuhannya. Dan iPhone yang dia belikan untuk lelakinya ini memang sengaja dia belikan untuk spesial buat mereka saling berhubungan kalau lagi jauh-jauhan. Dan mereka ini cerdas, mereka tidak menggunakan WA, DM atau inbox, tetapi mereka lewat chat, ojek online. Kok bisa ya kepikiran sampai di situ? Ini model perselingkuhan dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi menurut saya, Besti. Tapi yang namanya istri saya pasti lebih direstui oleh Yang Maha Kuasa. Makanya dia ketemu aja ya kan, kedapatan aja ternyata isi chat mereka itu lewat ojek online itu. Makanya diviralkan isi chatnya sama istrinya. Padahal istrinya kan sudah ultimatum suruh berhenti. Terus mereka bilang berhenti, ternyata balik lagi, berhubungan lagi. Akhirnya imbasnya kan bukan hanya ke mereka, tapi ke anak-anak, ke keluarga, terutama kakaknya pemilik perusahaan berlari. Saya bilang perusahaan berlari karena saya tidak mau, saya takut sayang. Tiba-tiba suatu hari nanti mereka berdua balikan lagi. Akhirnya kita kena seret hanya gara-gara orang Purnama. Menurut kalian bagaimana, Besti? Weh, ini dahsyat, Besti. Akan dahsyat dalam beberapa minggu ke depan.